Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada topik keempat untuk minggu ini, minggu keempat ya. Pemodelan proses bisnis bagian ketiga, yaitu bagian terakhir untuk ranah pemodelan proses bisnis. 2 minggu berturut-turut kita sudah mempelajari pemodelan proses bisnis pertama dan kedua, mulai dari WBS, kemudian pemodelan proses bisnis berkaitan dengan SOP, dan juga bagaimana kita menggambar proses bisnis dengan YAL atau kakas bantunya, dan pembentukan data proses. Kemudian untuk minggu ini kita akan melanjutkan yang terakhir di pemodelan, yaitu adalah konversi data proses. Di sini kita juga akan menggunakan kakas bantu yang namanya Disco untuk bisa langsung mengconvert dari YAL ke extension file yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan analisis kinerja, kemudian simulasi, dan proses optimasi. Ini adalah topik terakhir untuk pemodelan proses bisnis. Kita langsung saja masuk ke subtopiknya, hanya satu, yaitu konversi data proses. Oke, sesuai dengan intro tadi, kita langsung masuk ya untuk bagian terakhir pada topik pemodelan proses bisnis, yaitu bagian yang ketiga. Untuk bagian ketiga ini hanya ada satu subchapter atau subtopik yang akan kita bahas, yaitu konversi data proses. Sebelumnya, sebelum kita mulai, sudah siap ya atau sudah ready 3 file yang minggu lalu kita minta atau saya minta di akhir pertemuan, yaitu ada file YAL-nya, file proses bisnis atau SOP, kemudian ada XES dan YBKP. Semoga 3 file itu sudah tersedia untuk bisa kita lanjutkan dan nanti akan kita gunakan untuk konversi data proses. Lanjut, kita mulai. Let's start our class. Minggu ini kita membahas konversi data proses. Kita lihat dulu pengantarnya atau intronya. Setiap event log akan mencatat semua rangkaian aktivitas yang berjalan, dan setiap rangkaian aktivitas tersebut dimulai dari awal sampai akhir disebut dengan case. Jadi di sini case adalah kata-kata yang akan sering muncul. Jadi case adalah rangkaian aktivitas dari awal hingga akhir pada proses bisnis atau SOP tersebut. Event log atau data log memiliki 3 atribut dasar, walaupun tidak hanya terbatas pada 3 atribut ini. 3 atribut dasar tersebut adalah case ID atau ID case, activity atau event atau kegiatan, dan timestamp atau waktunya, waktu eksekusi dari aktivitas tersebut. ID case adalah salah satu bagian proses bisnis yang terdiri dari aktivitas apa saja yang dijalankan dan waktu yang digunakan atau yang dihabiskan untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas tersebut. Dari event log dapat dianalisis apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menganalisis event log diperlukan kakas bantu yang berfungsi mengubah ekstensi file event log tersebut. Jadi, sekarang kita sudah mulai merambah atau meranah ke bagaimana caranya mengubah file dengan ekstensi yang beda yang kita hasilkan dengan YAL tadi untuk bisa diproses dengan aplikasi lainnya untuk memodelkan dan menganalisa performance proses bisnis atau SOP tersebut. Yang pertama kita lihat dulu, case ID artinya adalah case ID atau ID case yang terjadi pada saat implementasi SOP atau proses bisnis tersebut. Dari awal hingga akhir, biasanya case ID terdiri dari beberapa aktivitas. Jadi, dalam satu case ID biasanya terdiri dari beberapa aktivitas dari awal hingga akhir. Walaupun tidak mesti semuanya ya, kadang ada yang paralel. Paralel tentu bisa dikerjakan salah satu, bisa dikerjakan hanya satu saja. Contoh dalam kasus proses bisnis peti kemas yang menjadi contoh kita dari awal minggu lalu adalah PP1. PP1, PP2, PP3, dan seterusnya sampai dengan berapa kali history atau record event log atau data log tersebut disimpan atau direkam oleh perusahaan tersebut.
Kemudian kita lihat timestamp. Timestamp ini tidak hanya berguna untuk menganalisis waktu proses, tetapi juga menentukan activity order dalam event log. Contoh dalam proses bisnis piti kemas, start time 3 bulan Agustus, tanggal 3 bulan Agustus, bulan 8 tahun 2017 jam 16.05. Jadi bisa kita lihat untuk satu aktivitas ada satu timestamp. Satu aktivitas, satu timestamp, berarti dalam satu case ID akan ada beberapa aktivitas, beberapa timestamp yang mengikuti aktivitas tersebut. Karena kalau ada aktivitas pasti ada waktu aktivitas tersebut dijalankan. Kemudian activity membentuk case. Contoh dalam kasus proses bisnis peti kemas adalah input EDI atau river haulage atau kapal bersandar atau berthing. Itu adalah contoh aktivitas yang digambarkan dengan persegi atau kotak ya, kotak segi 4. Kemudian kita masuk ke disko. Disko ini bukan disko kita pergi nge-club seperti itu ya, tapi disko ini adalah salah satu kakas bantu atau tools yang digunakan pada proses mining dari Fluxicon yang membuat proses mining menjadi cepat, mudah, dan sederhana, terutama untuk menggenerate perbedaan file antara YAML dengan PROM. Jadi semacam jembatan untuk bisa memfasilitasi perbedaan ekstensi file dan juga jika kita tidak harus menganalisa performance dan sebagainya di PROM, untuk memodelkan saja juga sudah cukup dengan menggunakan Disco. Jadi pemodelan sederhana, basic, sudah bisa dengan Disco. Fungsi utama Disco adalah mengubah ekstensi file event log berupa .csv, .xls, atau .xlsx, dan .txt menjadi ekstensi file yang dapat dianalisis oleh proses mining berupa .mxml dan .xes, atau bisa juga sebaliknya dari mxml dan .xes menjadi bentuk CSV, XLS, atau XLSX, dan TST. Jadi kebalikannya ya, vice versa. Kemudian event log harus berekstensi berikut untuk bisa diubah ke dalam bentuk standar proses mining. Jadi yang harus diingat adalah ketika kita melakukan pembentukan model proses, sebelum bisa kita lakukan next step-nya itu harus dipastikan event log atau data log-nya itu harus memiliki ekstensi file .csv, .txt, .xls, atau .xlsx. Jadi ada 4 tipe file ini yang akan bisa digunakan untuk ditransformasikan dengan menggunakan Disco menjadi bentuk mxml dan xes. Kemudian kita ingat Disco mengubah ekstensi file di atas ke dalam aturan standar proses mining yang bisa diubah oleh Disco adalah yang pertama yaitu mxml dan mxml.gz, .xes dan xes.gz, kemudian fxl dan .dsc. Jadi tadi file yang ini bisa diubah menjadi bentuk ini dan file ini bisa diubah menjadi bentuk ini dengan menggunakan Disco by Fluxicon. Ini contohnya ya. Ini adalah format sederhana, format Excel untuk event log. Jadi ini adalah case ID atau ID case PP1, kemudian activity ada kapal sandar, input EDI, dan seterusnya sampai delivery. Kemudian aktivitas ada timestamp-nya atau rekaman waktunya ya, catatan waktunya, kapan dieksekusi aktivitas ini. Kemudian kita lihat apa itu mxml dan xes. mxml kepanjangannya adalah The Mining XML, merupakan standar format untuk event log beberapa tahun belakangan ini, biasanya digunakan pada PROM 5, sedangkan untuk XES, Extensible Event Stream, merupakan pengganti dari mxml yang telah disetujui oleh IEEE Task Force Process Mining pada tahun 2010, digunakan untuk PROM 6. Jadi
Tergantung prompt-nya nanti yang akan digunakan oleh para peserta yang mengikuti course ini, apakah prompt 5 atau prompt 6. Kalau prompt 5, maka gunakan ekstensi file MXML, kalau prompt 6, maka gunakan ekstensi file .xes. Kemudian, hands-on lab-nya untuk pertemuan minggu ini adalah instalasi aplikasi atau Kakak bantu Disco. Jadi, seperti biasa ya, silahkan download di MOC kelas, manajemen proses bisnis model dan simulasi, sudah saya sediakan di bagian atas tentang course, bisa di-download diskonya, kemudian lakukan instalasi biasa, ini juga gampang sekali instalasinya, seperti YAWL minggu lalu. Saya berikan waktu mungkin sekitar 1 menit sampai 2 menit jeda sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi semoga semuanya nanti sudah selesai instalasi Disco. Yang belum nanti silahkan dilanjutkan sebelum klik play untuk pembelajaran atau materi berikutnya. Oke, untuk yang sudah kita bisa lanjutkan, untuk yang belum selesai instalasi silahkan diteruskan dulu, bisa di-pause dulu video pembelajarannya. Oke, setelah selesai menginstal Disco, kemudian dengan menggunakan file XLSX atau XLS yang ada pada file event log yang sudah disediakan pada course MOC Manajemen Proses Bisnis Modal dan Simulasi ini, silahkan coba di-input ke Disco-nya dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, hasil import untuk Disco. Disco menyediakan beberapa fitur untuk melihat hasil import event log, salah satunya adalah map. Map ini adalah alur proses aktivitas event log dari awal hingga aktivitas berakhir. Ini yang saya sebutkan tadi, jika kita hanya ingin melihat apakah data event log yang kita miliki ini, atau data hasil simulasi event log dengan YAWL yang kita miliki tadi, memiliki kesamaan dengan SOP yang tergambar pada YAWL, maka kita bisa gunakan Disco saja, basic. Jadi itu namanya adalah fitur map-nya. Sedangkan jika kita ingin melakukan analisis lebih jauh, maka Disco tidak bisa memfasilitasi. Jadi kita harus gunakan prompt, CPN Tools, atau bahkan beberapa aplikasi untuk optimasi lainnya. Kemudian Disco juga menyediakan fitur animation pada map untuk menjelaskan alur proses activity dari awal hingga activity terakhir. Jadi kalau kita ingin melihat animasi, maka tinggal klik animation map pada map-nya untuk bisa melihat pergerakan dari proses bisnis tersebut. Kemudian ini adalah hasil map yang sudah diselesaikan oleh Disco. Jadi ketika kita kembali dulu, kita lihat ini ya. Nah, kemudian kita teruskan ya, kita next. Kemudian
akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah hasil proses atau model proses yang terbentuk dari file ini. Seperti ini. Ini adalah fitur map berdasarkan frekuensi aktivitas. Kemudian kita lihat fitur map berdasarkan waktu aktivitas tersebut. Jadi di sini terlihat 50 menit, 40 menit, 30 menit, dan seterusnya. Kemudian ini adalah animation model activity yang dijalankan. Jadi dari sini ya bisa terlihat kapal bersandar, kemudian ke input EDI, kemudian selanjutnya dokumen lengkap, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian hands-on lab untuk minggu ini adalah dengan data yang sama, format Excel atau XLSX atau XLS yang sudah tersedia pada course ini di awal tentang course. Buka Disco, kemudian lakukan exporting event log ke dalam ekstensi MXML. Yang menggunakan Prom 6, maka bisa coba ubah format Excel-nya ke .xes. Jadi bebas ya. Boleh MXML, boleh .xes. Yang penting targetnya untuk minggu ini adalah Anda semua peserta kelas atau kuliah ini bisa mengkonversikan data format Excel, format TXT ke format MXML atau XES, tergantung dari prompt yang akan Anda gunakan, tergantung dari sistem operasi yang Anda miliki di laptopnya masing-masing. Jadi gampang ya, tidak sulit. Jadi setelah berhasil instalasi Disco, gunakan file event log yang sudah tersedia. Kalau misalnya belum berhasil melakukan generate simulasi dari YAWL, maka bisa langsung gunakan XLSX yang tersedia. Tetapi jika sudah berhasil untuk konversi YAWL, maka sudah ada XES-nya. Maka tidak perlu lagi menggunakan Disco atau aplikasi Disco ini. Jadi sudah bisa menggenerate atau nanti menggunakan prompt secara langsung dari YAWL tadi. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami semuanya. Silahkan dicoba mandiri hands-on lab-nya di laptop masing-masing atau di PC masing-masing. Untuk minggu depan, saya harapkan untuk file Excel, file MXML atau XES-nya sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu mundur lagi, kita bisa langsung masuk kepada pemodelan model proses bagian pertama. Lagi-lagi saya ingatkan untuk yang masih belum bisa mengikuti atau masih bingung ini sebetulnya seperti apa, bisa sampaikan di forum diskusi yang tersedia untuk minggu keempat, course Manajemen Proses Bisnis, Model dan Simulasi. Jika ingin menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai konversi data proses, bisa membaca modul pengayaan ataupun textbook atau PDF e-book ya yang sudah saya berikan juga pada minggu keempat di MOC. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan dengan topik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.